Bulan ini tema kita yaitu tentang pembebasan ya. Yang terambil di dalam Ulangan 7 ayat 8. Ulangan 7 ayat 8 yang berbunyi demikian. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangannya yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun, Raja Mesir. Saudara, di sini dikatakan bangsa Israel ini bisa keluar dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun itu bukan karena kekuatan mereka, bukan bangsa ini bangsa yang besar yang taat kepada Tuhan, tidak ya saudara. Di Ulangan 7 ayat 8 ini dikatakan karena Tuhan yang mengasihinya dan memegang sumpahnya, saudara. Apa yang sudah diikrarkan oleh Tuhan kepada nenek moyangnya itu dilakukan bagi orang Israel itu, saudara ya. Nah, pada bulan ini ya, bulan Agustus, bangsa Indonesia itu sedang bersuka cita ya, saudara. Sebab bangsa Indonesia sedang memperingati, kita semua sedang merayakan ya, saudara. Banyak lomba di sana sini, ada basar di sana sini, nanti pada puncaknya merayakan dengan makan-makan bersama ya saudara. Nah, pada tanggal 17 Agustus 45 itu adalah memiliki makna yang khusus ya saudara, makna yang dalam bagi seluruh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu bangsa Indonesia itu dibebaskan, dilepaskan dari belenggu penjajahan yang berabad-abad, saudara. Bangsa Indonesia bisa bebas dari penjajahan yang berabad-abad bukan karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar ya, maksudnya bangsa yang memiliki peralatan yang canggih, memiliki pasukan yang hebat. Tidak, saudara ya. Sama seperti bangsa Israel, bangsa Indonesia itu saat itu yang dipakai adalah bambu runcing ya. Untuk apa? Untuk melindungi diri, untuk berperang, untuk menyerang lawan ya saudara. Jadi hanya karena campur tangan Tuhan, hanya karena Tuhan ikut terlibat di dalam bangsa Indonesia sehingga bangsa Indonesia itu bisa menjadi bangsa yang bebas, bangsa yang merdeka. Nah, saudara, di dalam Alkitab kita ada kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini adalah kitab yang terakhir yang ditulis oleh Musa. Ulangan berarti diulang. Apa sih yang diulang, yang disampaikan ulang oleh Musa pada saat itu? Yang disampaikan ulang oleh Musa pada saat itu untuk bangsa Israel, yaitu penyataan hukum ya saudara. Hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu diulang lagi, disampaikan lagi kepada bangsa Israel. Karena apa? Karena pada saat itu bangsa Israel, yaitu generasi pertama, yaitu generasi yang keluar dari tanah Mesir, pada saat itu yang keluar dari tanah Mesir itu sama Tuhan dihabiskan ya saudara. Dia mati semua di padang gurun. Di dalam Kejadian 46 ayat 26 sampai 27 dikatakan bahwa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Mesir itu sebanyak 66 orang. Kalau dihitung dengan Yakub, Yusuf dan dua anaknya 70 orang. Tapi ketika mereka keluar ke tanah Mesir, jumlahnya berlipat-lipat saudara ya. Kenapa? Mereka tinggal di tanah Mesir itu selama 43 tahun. Mereka di Mesir itu selama 430 tahun. Sama dengan bangsa Indonesia ya saudara, dijajah selama kurang lebih 400 tahun. Nah, ketika
bangsa Israel ini hendak memasuki tanah Kanaan, saudara, oleh Tuhan itu mereka, yaitu bangsa Mesir yang orang pertama, maksudnya itu yang keluar dari tanah Mesir yang berusia 20 tahun ke atas itu mati semua di padang gurun. Yang mati di padang gurun itu mereka yang melihat, merasakan kehebatan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Yang terakhir itu yang mereka lihat adalah ketika di Mesir itu 10 tulah yang dialami oleh bangsa Mesir karena mereka tidak mengizinkan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, keluar dari tanah Mesir. Dan ketika dikejar oleh tentara Mesir, bangsa Israel bisa melalui karena Tuhan membelah laut, saudara, sehingga bangsa Israel bisa melalui. Nah, bangsa Israel yang mengalami hal-hal kehebatan ini, saudara, dia semakin jahat dan tidak mengecewakan hati Tuhan. Oleh karena itu, oleh Tuhan dihabiskan, ya saudara. Yang boleh dan yang masuk ke dalam tanah perjanjian itu 600 jiwa, yaitu sekitar di atas yang keluar dari tanah Mesir itu 600 jiwa, usianya 20 tahun ke atas, itu yang dihabiskan oleh Tuhan, saudara. Nah, oleh karena itu Musa di dalam ulangannya itu mengulang kembali perintah-perintah Allah supaya apa? Generasi berikutnya, ya, generasi yang lahir di padang gurun, generasi baru itu perlu mendengarkan lagi, perlu mengulang kembali, mendengarkan kembali perintah-perintah Allah. Karena apa? Karena bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian. Nah, tanah perjanjian itu, saudara, banyak bangsa-bangsa yang tidak, semua bangsa-bangsa tidak menyembah Allah Israel, tidak mengenal Allah yang benar. Bangsa-bangsa Kanaan itu adalah bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Mereka ini moralnya itu menyimpang, ya saudara. Di samping mereka itu menyembah berhala, mereka juga mempersembahkan korban, yaitu anaknya sendiri. Makanya Tuhan Musa itu, ulangan ini Musa menyampaikan kembali perintah-perintah Tuhan. Agar apa? Agar mereka tidak mengikuti cara hidup, pandangan hidup dari bangsa Kanaan. Saudara, selain daripada perintah-perintah yang diulang kembali, yang disampaikan kembali, ada juga ini, saudara, status daripada bangsa Israel. Bangsa Israelnya adalah bangsa pilihan, ya saudara. Bangsa Israelnya adalah bangsa yang Tuhan pilih. Jadi identitas bangsa Israel itu berbeda dengan identitas bangsa-bangsa di dunia ini. Terlebih bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Karena bangsa Israel yang ditetapkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu keturunan kedua yang lahir di padang gurun, itulah yang boleh masuk, dan dua orang, siapa? Kaleb dan Yosua, ya saudara, yang boleh masuk di dalam tanah perjanjian. Oleh karena itu mereka harus mendengar kembali
aturan-aturan atau perintah-perintah Tuhan. Dan selain itu mereka juga diingatkan bahwa status bangsa Israel bukan seperti bangsa-bangsa yang lain. Status bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Identitas bangsa Israel beda dengan identitas bangsa-bangsa yang lain, yaitu bangsa-bangsa Kanaan. Status dari Tuhan sebagai bangsa pilihan yang diberikan kepada bangsa Israel, saudara, bukan karena jumlah mereka yang banyak, bukan karena bangsa Israel itu yang hebat, bahkan bukan karena bangsa Israel itu bangsa yang mentaati perintah Tuhan, tapi karena kasih Tuhan, ya saudara. Tapi karena apa yang dilakukan oleh Allah terhadap bangsa Israel. Dalam Ulangan 7 ayat 8 di dalam tema kita bulan ini dikatakan bahwa tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun, Raja Israel, Raja Mesir. Saudara, dalam kasih-Nya yang besar, Tuhan yang besar berkenan memberikan janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel, saudara. Yaitu bangsa Israel ini bangsa yang kecil, saudara ya. Masih banyak bangsa-bangsa besar yang lebih hebat daripada bangsa Israel. Tapi karena Tuhan mengasihi dan Tuhan sudah berjanji dan mengikrarkan sumpahnya kepada nenek moyangnya, maka bangsa Israel itu dipilihnya, ya saudara. Coba kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai ke 3 itu adalah perintah Tuhan, ya, untuk di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Saudara, inilah janji Tuhan, ya saudara. Dan tergenapi di dalam melalui bangsa Israel ini. Jadi, saudara, pembebasan yang dialami oleh bangsa Israel itu adalah anugerah, ya saudara. Pembebasan yang diperoleh oleh bangsa Israel sehingga ia keluar dari perbudakan tanah Mesir itu adalah karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, karena janji Tuhan, saudara. Bukan karena bangsa Israel itu bangsa yang kuat dan hebat, bangsa yang taat, tidak, saudara. Tapi karena janji Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang besar. Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih-Nya luar biasa, saudara. Jadi karena kasih Tuhan, karena perjanjian itu, karena ikrar itu sudah diucapkan oleh Tuhan kepada nenek moyangnya, maka bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir, saudara.
Demikian juga dengan kita ya saudara, sebagai orang Kristen. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan dari segala belenggu dosa. Kalau kita menilik hati kita ya saudara saat ini, saya juga merasakan bahwa sebenarnya saya itu jahat. Karena orang lain tidak mengetahui isi hati kita ya saudara. Orang lain tidak mengerti apa yang saya pikirkan. Kadang mungkin kelihatannya senyum manis, tapi siapa tahu hati orang ya saudara. Tapi Tuhan itu penuh kasih. Hanya karena anugerahnya, bagi kita yang percaya kepadanya, memperoleh keselamatan, dibebaskan dari segala belenggu dosa, dibebaskan dari segala kebiasaan-kebiasaan buruk ya saudara. Oleh karena itu saudara, kita bisa merespon kemerdekaan atau pembebasan yang Tuhan berikan kepada kita yang sebenarnya tidak layak ini. Dengan cara apa saudara? Melakukan peran kita sebagai apa adanya kita ya saudara. Mungkin di keluarga kita, juga di masyarakat secara bertanggung jawab ya saudara. Itu adalah bisa kita melakukan menjadi mengisi kemerdekaan, mengisi pembebasan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan peran kita sebagai keluarga, sebagai warga itu yang bertanggung jawab. Nah, saudara, pembebasan yang Tuhan berikan itu juga janganlah menjadikan kita itu fokus pada hal-hal yang tidak kita ingini. Maksudnya itu janganlah kita fokus dengan masalah-masalah kita. Janganlah kita fokus pada hal-hal yang membuat kita mungkin sakit hati, membuat kita itu kecewa. Hal-hal kehidupan sehari-hari yang tidak kita ingini. Janganlah kita fokus pada hal itu ya saudara. Tapi tetaplah kita mampu melakukan hal-hal positif sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita baca di dalam Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, di sini dikatakan kita harus tetap berdiri teguh ya saudara. Apapun masalah pergumulan kita, janganlah sampai kita goyah. Jangan sampai kita itu kembali kepada dosa yang lama, kembali kepada masalah-masalah yang membuat kita itu jauh dari Tuhan. Di sini Tuhan, di sini ini Paulus ya ini yang nulis ya, bahwa kita harus berdiri teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Berarti kita jangan kembali kepada dosa-dosa yang lama. Jangan sampai kita kembali kepada hal-hal yang membuat kita itu tidak fokus lagi kepada Tuhan. Tapi saudara, marilah kita melakukan hal-hal positif sesuai dengan kebenaran Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita
bahkan kita menjadi suratan yang terbuka, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang singkat ini, tapi aku percaya Tuhan, apa yang aku sampaikan adalah isi hati-Mu yang Tuhan mau untuk kami semua mendengar, yaitu biarlah Tuhan mengulang kembali bahwa Tuhan mengasihi kita semua, bukan karena kita mampu, bahkan karena kita kuat, bahkan bukan karena kita kaya, bukan karena kita hebat, tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa, karena janji Tuhan, siapa yang mengasihi engkau, Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami yang tidak layak ini Kau layakkan, Tuhan. Kami yang tidak pantas ini menerima kasih karunia, pembebasan, kemerdekaan yang kami miliki, Tuhan. Itu adalah anugerah-Mu. Terima kasih, Bapa. Biarlah kami tetap berdiri teguh, Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu. Jangan Kau biarkan kami goyah, Tuhan. Dan kami tidak mau lagi jatuh di dalam dosa yang sama. Tapi biarlah kami menjadi suratan yang terbuka. Kami menjadi teladan bagi setiap orang-orang di sekeliling kami. Dan hanya nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami percaya firman yang sudah dibagikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu itu kan bekerja dalam setiap kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, membawa kami lebih dalam lagi masuk dan mengenal Engkau lebih dalam lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.